Shalom, shalom. Ya, damai sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak Minggu Ceria yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar kalian? Ya, Madam berharap dan terus berdoa kalian senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Ada mungkin yang sedang sakit atau anggota keluarga yang sedang sakit, Madam juga terus berdoa. Kita memohon Tuhan yang boleh pulihkan, sehatkan kembali. Oke, anak-anak Minggu Ceria, kita bersyukur hari ini boleh diberikan satu kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Ya, Madam harap kita semuanya bisa duduk dengan baik, sikap yang baik, hormat, tunduk kepada Tuhan. Ketika nanti kita akan memuji Tuhan, mari kita pakai lidah bibir kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Madam mau cek dulu semangat kalian dalam ikut Minggu Ceria ini ya, dengan yel-yel kita. Oke? Ya, are you ready? Everybody stand up please. Ya, semuanya boleh bangkit berdiri. Madam akan cek dulu semangatnya. Oke? Minggu Ceria, learn and grow together with Jesus. Ya, Madam harap kita semua tetap semangat dan berpengharapan dalam Tuhan. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Kita akan membaca ayat berikut ini bersama-sama, ayat yang menuntun kita dalam ibadah hari ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Oke anak-anak, saat ini Madam ajak kita semua untuk boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah pujian itu sungguh kita naikkan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Kita mau katakan sungguh-sungguh dari dalam hati kita, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan Miss Yuli. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus,
anak-anak, saat ini kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita mau berdoa, kita serahkan waktu yang kita gunakan untuk beribadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa ucapan syukur ya Tuhan, atas kebaikan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik, dan pada saat pagi hari ini dibangunkan dengan kekuatan, kesehatan, dan nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan terlebihnya di kesempatan yang indah ini, kami boleh datang untuk kembali beribadah di ceria ini. Meskipun kami hanya menggunakan Google Meet, tetapi kami percaya Tuhan bahwa sukacita kami senantiasa ada untuk menyembah Engkau. Tuhan berkati jalan ibadahnya kami ini dari awal sampai selesainya nanti. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Tuhan berkati juga setiap jaringan yang kami gunakan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini sampai selesai, dan setiap firman-Mu yang akan disampaikan kami boleh menerapkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. This is the day that the Lord has made. Ya, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sudah merancangkan hari ini bagi setiap kita. Mari kita mau bersuka cita semua. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. It's a great day to praise the Lord. Yeah, it's a great day to praise the Lord. We will sing together. We will praise our Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to know the Lord. It's a great thing to know the Lord. We will sing together. It's a great thing to know the Lord. It's a great thing to know the Lord. It's a great thing to know the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Kids, it's a great thing to serve the Lord. 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 Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light.
atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Mari anak-anak sekalian, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh katakan, kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Kitab Kisah Para Rasul. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan.
Oke anak-anak, sudah siap mendengarkan cerita hari ini? Ya, Madam ajak kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan yang akan tolong kami untuk kami boleh mengerti, memahami, memaknai dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya duduk dengar saja, tetapi kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, Madam di sini punya beberapa gambar, kalian perhatikan ya. Nah, ini dia. Kalian tahu ini bendera negara mana? Ayo, ada yang tahu? Coba tanya Keke atau Cece-nya. Tahu negara apa ini? Ya, bendera negara Jepang. Betul sekali. Lalu coba lihat lagi, ini adalah alat musik dari salah satu negara juga. Alat musik. Apa ini nama alat musiknya? Alat musik ini berasal dari negara Skotlandia. Pernah ke sana nggak? Dan satu lagi coba kalian lihat. Ini adalah salah satu pakaian adat ya. Ini juga di salah satu negara. Coba kalian lihat, kalian tebak ini pakaian yang biasa dipakai di negara mana? Ya, Korea. Betul sekali. Nah, anak-anak sekarang coba kalian lihat, perhatikan peta ini. Wow. Kalau misalnya kalian mempunyai kesempatan untuk bisa pergi ke salah satu negara yang ada di peta ini, kamu mau pilih pergi ke negara mana? Coba tunjuk, kamu mau pilih pergi ke negara mana? Nah, jauh sekali ya ini ya. Nah, kenapa kamu mau pergi ke situ? Apa alasannya? Ada yang bilang, pengen melihat Madam negara di sana seperti apa, ingin belajar budaya di sana. Aku ingin naik pesawat Madam, karena sudah lama nih nggak pernah naik pesawat lagi sejak corona. Ya. Lalu ada yang bilang, saya mau belajar adat istiadat di negara itu, pasti akan menarik. Nah, anak-anak, pertanyaan berikutnya, apa hal sulit dari mengunjungi negara yang berbeda dengan kita? Sudah pasti ya, negara-negara itu sangat berbeda dengan negara kita Indonesia ya. Nah, hal sulit apa? Kalau misalnya kita pergi, kamu pergi ke negara itu ya, pasti akan ada kesulitan tuh. Apa coba? Bukan negara Indonesia loh, sudah beda loh. Ya, kesulitan bahasa, bukan? Bahasa kita berbeda, kita biasa berbicara bahasa Indonesia ya. Tapi ketika pergi ke negara lain, ke negara salah satu negara ini, kita akan kesulitan dengan bahasa yang berbeda. Atau juga biasanya kita akan merasa tidak cocok dengan makanan yang ada di negara tersebut. Benar? Misalnya nih Ihud biasa suka makan apa Ihud? Ihud suka makan tempe mendoan. Ketika Ihud pergi ke Korea, mungkin tempe mendoan gak ada loh Ihud. Ya, dan ada lagi, Krista suka makan apa? Nah, belum tentu juga di negara tersebut ada makanan yang kita sukai ya. Jadi itu kesulitannya. Bukan hanya itu juga ya, ketika kita bertemu orang di sana, kita akan merasa canggung ya biasanya ya. Apalagi kalau nggak ngerti bahasanya. Terus canggung biasa kita diam-diam begitu ya. Nah, anak-anak, ada beragam orang ya, berbagai macam orang di berbagai tempat di dunia ini yang berbeda dengan kita ya. Tadi Madam bilang mungkin makanannya berbeda, mungkin pakaian berbeda, bicara bahasanya berbeda, begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang salah seorang diaken yang bernama Filipus. Nah, kita akan cari tahu bagaimana cara Allah itu bisa memakai Filipus ini untuk memberitakan Injil kepada orang yang berbeda dengan dia. Dan kita akan melihat juga
bahwa Filipus ini juga mau untuk diutus atau disuruh oleh Tuhan pergi ke tempat yang berbeda. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian masih ingat kisah yang pernah Madam ceritakan pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah, pada waktu itu ya, pada masa rasul-rasul itu memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus, banyak situasi sulit yang terjadi loh. Contohnya adalah penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi di mana-mana dan dialami oleh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Stefanus. Anak-anak pernah dengar kisah Stefanus? Apa yang terjadi dengan Stefanus? Ya, telah dikasih tahu ya, telah diberitahu bahwa para saksi yang melempari Stefanus dengan batu, kemudian meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, Saulus bilang apa, anak-anak? Saulus bilang seperti ini, "Bagus sekali, Stefanus sudah meninggal. Saya bersama dengan para pemimpin Yahudi lainnya benar-benar ingin menghentikan dia sepenuhnya. Ia telah mengadakan terlalu banyak mujizat dan tanda-tanda. Ia mengajarkan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah, dan orang Yahudi mendengarkan serta mempercayai ajarannya. Dan kami tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Tidak boleh ya terjadi terus-menerus. Sudah tiba waktunya sekarang untuk menghancurkan pengikut Tuhan Yesus. Sudah tiba waktunya untuk menghancurkan gereja. Ayo semua pergi dari rumah ke rumah dan kita tangkap semua orang yang percaya kepada Yesus. Ayo kita masukkan ke dalam penjara." Nah, anak-anak, itu tadi yang diucapkan dan benar itu yang terjadi. Hati mereka membara untuk menghancurkan, untuk menganiaya, untuk menyakiti orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka pergi dari rumah ke rumah, anak-anak. Lalu ditangkap setiap orang yang percaya pada Tuhan itu, atau orang-orang Kristen itu ditangkap, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Waduh, itu loh yang terjadi. Itu loh yang dilakukan oleh seorang yang bernama Saulus. Penganiayaan hebat terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Namun banyak dari jemaat Tuhan yang berhasil lolos. Mereka lolos, anak-anak. Mereka pindah ke daerah yang ada di dekat Yerusalem, yaitu ke Yudea dan Samaria. Nah, kira-kira menurut kalian, bisakah mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, bisa memberitakan Injil atau bercerita tentang Tuhan Yesus ketika ada di Yudea dan Samaria? Bisa nggak? Kisah Rasul 8 ayat 4 mencatat, ya, mereka bisa, mereka dapat memberitakan Injil di sana. Nah, anak-anak, sekarang kalau kita tadi lihat ada Saulus yang membara hatinya untuk menganiaya, untuk menyakiti orang Kristen atau orang yang percaya Yesus. Sekarang kita mau lihat juga ada seseorang juga yang percaya sama Tuhan. Dia bernama Filipus. Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil di sana, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di sana. Filipus ini siapa ya? Filipus itu adalah seorang diaken dari jemaat di Yerusalem. Diaken itu apa sih, Madam? Diaken itu adalah semacam pengurus atau orang yang biasa melayani di gereja. Ya, namanya diaken. Jadi Filipus itu adalah seorang diaken. Nah, Filipus sudah sampai di Samaria dan orang banyak berkerumun mendengarkan Filipus bersaksi. Bersaksi itu apa? Bersaksi itu adalah bercerita tentang Tuhan Yesus. Wah, Madam bayangkan ya, orang itu beramai-ramai, berdesak-desakan. Ya, Madam bayangkan mereka berkata, "Oh, saya mau dengar apa yang mau dikatakan." "Iya, saya juga." "Iya, ayo kita mau dengar." Nah, anak-anak, Filipus berkata pada waktu itu, "Nama saya Filipus.
Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia dan menghapuskan segala dosa. Yesus Kristus itu mengasihi kita semua. Ayo, biarlah kita percaya kepadanya supaya kita beroleh pengampunan dan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Wow, anak-anak, orang-orang di Samaria mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Filipus bersaksi tentang Yesus kepada mereka. Dan anak-anak, tidak hanya itu loh, Filipus diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, timpang, lumpuh, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Ya. Jadi waktu itu banyak orang sakit itu dibawa ke Filipus dan benar Roh Kudus memberi kuasa sehingga orang yang dijamah Filipus itu menjadi sembuh. Wow, orang yang disembuhkan itu sungguh bersukacita. Tetapi mereka katakan mereka lebih bersukacita lagi loh. Kenapa? Karena Filipus mengabarkan, memberitahu kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu berkuasa mengampuni dosa mereka. Ya, Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Itulah yang membuat lebih bersukacita lagi. Nah, anak-anak, menurut kalian, kira-kira apa yang terjadi pada orang-orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus? Kira-kira apa yang mereka lakukan? Nah, kamu lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Mereka itu akhirnya dibaptiskan. Jadi ketika orang itu menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, ya, yang sungguh-sungguh loh ya, nggak main-main ya. Kemudian mereka itu dibaptiskan, ya. Baptisan ini bukan sembarangan. Orang yang dibaptis itu berarti orang itu mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, dengar baik-baik ya. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes juga diutus untuk pergi ke Samaria. Karena apa? Karena jemaat di Yerusalem, ya, orang-orang yang di Yerusalem itu sudah mendengar berita bahwa di tanah Samaria pun ada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ada orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Maka Petrus dan Yohanes pergi mendatangi mereka, orang-orang yang ada di Samaria, untuk diajar lagi tentang kebenaran. Ya, anak-anak, dalam perjalanan rasul-rasul itu pulang kembali ke Yerusalem, mereka itu terus-menerus memberitakan Injil keselamatan kepada lebih banyak orang lagi di setiap kampung yang ada di daerah Samaria. Seperti itulah yang terjadi. Nah, anak-anak, tidak berhenti sampai di sana. Tuhan membawa Filipus meninggalkan Samaria dan pergi ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, beginilah cerita dari Filipus. Dengarkan baik-baik ya. Filipus berkata, "Saya menaati perintah Tuhan dan menyusuri jalanan gurun pasir yang berdebu. Di jalan itu saya melihat seseorang yang sedang duduk dalam keretanya. Orang itu berada dalam perjalanan pulang ke Ethiopia, sebuah negara di daerah hulu Sungai Nil dekat Mesir. Orang itu adalah kepala perbendaharaan dari negeri Ethiopia." Nah, anak-anak, lalu apa yang dilakukan oleh Filipus ketika bertemu orang Ethiopia itu? Bagaimana kisah perjumpaan dia selanjutnya? Nah, kita akan lanjutkan cerita ini minggu depan ya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar tadi ya, di hari ini kita diingatkan Filipus diberikan keberanian dan kasih dari Tuhan untuk akhirnya Filipus bersedia pergi memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Karena Roh Kudus atau Tuhan itu sendiri yang memberi keberanian kepadanya untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan hanya kepada orang-orang yang sama dengan Filipus, tetapi kepada orang lain, orang non-Yahudi. Ya, orang yang berbeda dengannya. Nah, Tuhan sudah memimpin mereka. Pertanyaannya, apakah Tuhan hanya memimpin para rasul di zaman dahulu saja? Oh, tidak. Kita semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga dipimpin, diberikan keberanian untuk bersaksi, untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah,
Madam tanya nih, kalau kamu misalnya punya kesempatan untuk ketemu dengan teman, kalau sekarang sih nggak bisa bertemu, sering ngobrol begitu ya, ketemu langsung nggak bisa ya, tetapi ada kesempatan mungkin kamu ngobrol dengan temanmu lewat WhatsApp kah, atau lewat telepon. Nah, ketika kamu punya kesempatan itu, apakah kamu mau untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mau mati buat kita, yang mau mengampuni dosa kita? Apakah kamu mau? Atau enggak, aku nggak mau cerita tentang itu, aku lebih baik cerita yang lain aja, aku mau cerita tentang games ini, aku mau cerita tentang buku ini. Nah, anak-anak, biarlah kita memakai kesempatan untuk kita bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, ya, kepada lebih banyak orang. Nah, yang paling dekat ada orang-orang yang di rumah kamu boleh ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang Yesus yang sayang sama kita. Nah, jadi supaya orang-orang yang ada di sekitarmu yang mungkin hatinya lagi sedih begitu ya, nah kamu datang lalu kamu bercerita tentang kasihnya Tuhan Yesus. Nah, orang itu akan menjadi sukacita, orang itu akan menjadi senang karena mendengar cerita yang benar dan cerita yang indah. Oke anak-anak, Tuhan memberkati kalian, Tuhan menyertai kalian, memakai waktu dan kesempatan untuk boleh menceritakan, untuk boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain, ya, sehingga nama Tuhan juga boleh semakin dimuliakan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah mendengarkan kisah tentang seorang anak Tuhan yang bernama Filipus, di mana Filipus ini boleh membara hatinya untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, untuk mau pergi untuk mau pergi ke tempat yang berbeda, ke orang yang berbeda dengannya dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk keberanian dan juga untuk kuasa yang Tuhan berikan kepada Filipus, dan kami pun percaya Tuhan juga akan menolong kami, memberikan keberanian kepada kami untuk kami boleh bercerita juga, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami atau kepada orang yang kami temui. Tuhan, berikan kami keberanian dan kami tidak malu atau takut lagi, tetapi kami boleh sungguh-sungguh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga orang-orang yang mendengar mereka boleh bersukacita, mereka akhirnya juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah Minggu Ceria kita hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam Minggu Ceria berikutnya. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan percaya Tuhan beserta kita. Sampai ketemu lagi. Bye. God bless you all.